Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Di mata kuliah lab pajak penghasilan kali ini kita akan belajar untuk mengisi SPT masa atau surat pemberitahuan masa. Dan kali ini kita akan mengisi SPT masa di bulan Januari 2017. Oke, yang pertama kita isi adalah formulir 17211. Nah, oke, kita mulai saja. Nah, pertama kita isi di sini masa pajaknya. Nah, karena di sini kita akan mengisi SPT masa pajak di bulan Januari 2017, maka di sini kita isi 01 dan di sini tahunnya 2017. Nah, kemudian di sini ada pilihannya satu masa pajak atau 1 tahun pajak, maka kita isi 1 masa pajak. Kemudian kita isi NPWP pemotongnya. Nah, di sini NPWP dari PT Dwi Ananda. Kita contohkan NPWP dari PT Dwi Ananda seperti ini, 01512 002 2 504 000. Nah, kemudian di sini kita isi di formulir 17211 ini adalah untuk pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT, JHT, serta PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, berarti di sini kita akan mengisi PPh yang dipotong oleh PT Dwi Ananda terhadap para karyawan atau pegawai tetapnya. Nah, seperti kita ketahui, karyawan tetapnya ada sebanyak 10 orang yang dikenai PPh, walaupun total dari pegawainya ada 12, tetapi yang dikenai PPh hanya sebanyak 10 orang. Nah, pertama kita isi nomor NPWP-nya. Nah, nomor NPWP ini seperti yang kita bisa lihat di kasus kita, ada nomor NPWP-nya. Yang pertama untuk Akbar Perdana, kita tulis saja namanya Akbar. Kemudian kita isi NPWP-nya. Oke, kemudian tanggalnya bisa kita isi atau tidak juga tidak masalah. Kemudian kita isi kode objek pajaknya. Karena ini adalah SPT masa PPh pasal 21, maka kita isi 21 100 01. Kemudian jumlah penghasilan brutonya ini seperti yang sudah kita hitung di pertemuan sebelumnya. Jumlah penghasilan bruto dari Akbar adalah totalnya satu bulan di bulan Januari adalah 12.040.000. Nah, kemudian PPh yang dipotong adalah sebanyak 496.833. Oke. Kemudian yang kedua Wicaksana. Nah, kemudian kita isi nomor NPWP-nya 68 125 11. Nah, kemudian kita isi lagi kode objek pajaknya sama, karena sama-sama SPT masa PPh pasal 21. Nah, kemudian kita masukkan lagi jumlah penghasilan brutonya dari perhitungan yang sudah kita kerjakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wicaksana total penghasilan brutonya adalah 8.072.000.
sehingga PPh yang dipotongnya adalah juga dari hasil perhitungan kita sebelumnya, totalnya adalah 92.867. Nah, kemudian yang ketiga ada Abdurrahman. Kita masukkan NPWP nya juga 68 125 212 1504 000. Kemudian kode objek pajaknya masih sama 21 100 01. Kemudian kita masukkan jumlah penghasilan brutonya 7.822.000. NPWP nya adalah 118.492. Yang berikutnya Permana, NPWP nya 68 125 213 150 4000. Kode objek pajak masih sama 21 100 01. Penghasilan brutonya 7.572.000. PPh yang dipotong 125.367. Yang kelima Yuliawan, NPWP nya 68 125 214 1504000. Kode objek pajak masih sama 21 100 01. Penghasilan brutonya 5.800.000. PPh dipotong 43.000. Yang keenam ada Puspitasari, PWP nya 68 125 311 1509 000. Kode objek pajak masih sama karena masih SPT masa PPh pasal 21, maka 21 100 01. Penghasilan brutonya 4.952.000. PPh yang dipotong 3.917. Yang ketujuh ada Andriawan, oke, kemudian kita masukkan nomor NPWP Andriawan 68 125 312 312 5 04000. Kode objek pajak masih sama 21 100 01. Kemudian penghasilan brutonya 5.800.000. PPh yang dipotong 24.250 rupiah, 24.250. Kemudian yang kedelapan ada Wiryawan. Nah, di sini Wiryawan belum memiliki NPWP, maka kita kosongkan NPWP-nya. Kode objek pajaknya masih sama 21 100 01. Penghasilan brutonya masih sama 5.800.000. PPh yang dipotong adalah 51.600 rupiah. Yang kesembilan ada Astria. Kita masukkan NPWP-nya 68 125 315 504 000. Kode objek pajak masih sama 21 100 01. Penghasilan brutonya 6 juta.
PPh dipotong Rp33.750. Yang terakhir pegawai tetapnya ada Charles. Kita masukkan NPWP nya 68 125 316 504 000. Kode objek pajaknya masih sama 21 100 01. Penghasilan brutonya 15.100.000. PPh yang dipotong 940.833. Nah, kemudian setelah semuanya kita totalkan, kita jumlahkan penghasilan bruto totalnya. Nah, kita jumlahkan penghasilan brutonya untuk ke 10 pegawai tetap ini, totalnya adalah 78.958.000. Kemudian PPh yang dipotongnya juga kita jumlahkan, totalnya 1.930.908, sehingga kemudian ada satu orang karyawan yang pegawai tetap yang penghasilan tidak melebihi PTKP. Itu jumlah penghasilannya ada 4.952.000. Maka total penghasilan bruto adalah 83.910.000. Tapi ini tidak dikenakan PPh karena dia penghasilannya 1 tahun tidak melebihi PTKP, sehingga PPh yang dipotong totalnya tetap sama 1.930.908 rupiah. Nah, ini untuk formulir 17211 untuk pegawai tetap. Kemudian kita lanjutkan untuk pegawai tidak tetapnya. Di formulir 17212 ini untuk pegawai tidak tetap. Nah, kurang lebih sama dengan yang di formulir 17211 tadi. Jadi kita isi dulu SPT masa pajaknya, ini adalah bulan Januari, jadi kita isi 01 dan tahun 2017. NPWP pemotongnya juga sama, PT Dwi Ananda. Kita masukkan NPWP PT Dwi Ananda 01512 0022 504 000. Nah, kemudian kita masukkan yang pertama, namanya adalah Widayanti, pegawai tidak tetapnya. Kemudian Widayanti tidak memiliki NPWP, jadi kita kosongkan. Kode objek pajaknya 21 100 03. Jumlah penghasilan brutonya 5.200.000. PPh yang dipotong adalah Rp42.000. Nah, kemudian yang kedua ada Udayana. Nah, tidak memiliki NPWP juga. Kode objek pajaknya sama 21.100.03. Penghasilan brutonya adalah 5 juta.
Kemudian PPh yang dipotong 7.500. Yang ketiga ada Melina, juga tidak memiliki NPWP, kode objek pajaknya 21.100.03, penghasilannya adalah 5 juta per bulan. PPh yang dipotong di bulan Januari adalah 30.000. Nah, kemudian kita jumlahkan. Karena hanya ada tiga karyawan, maka kita jumlahkan. Jumlah penghasilan brutonya adalah 15.200.000. Kemudian jumlah PPh dipotong untuk pegawai tidak tetap di bulan Januari 2017 adalah Rp79.500. Oke. Setelah kita menghitung PPh 21 masa untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, maka kita bisa mengisi SPT-nya, surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Nah, maka kita isi formulir 1721 di sini. Maka kita isi dulu masanya. Tadi kita isi adalah masa 01 atau Januari 2017. Kemudian kita isi ini adalah SPT normal karena ini baru kita isi pertama kali. Kalau kita melakukan kesalahan kemudian kita membuat ulang SPT-nya, maka kita isi SPT pembetulan ke berapa. Kalau pembetulan pertama maka kita isi pembetulan pertama. Kalau udah 2 kali kesalahan berarti yang kedua kita tulis di sini. Nah, sedangkan di sini adalah SPT normal karena kita baru pertama kali mengisinya. Nah, sekarang kita isi identitas pemotongnya. NPWP-nya tadi 01 512 0022 504 000. Namanya adalah PT Dwi Ananda. Alamatnya Jalan Pedurungan Baru 27 Semarang. Nomor teleponnya bisa kita isi 024 704 012. Kemudian kalau ada email kita isi emailnya juga. Kalau tidak maka kita kosongkan. Nah, baru kita isi objek pajaknya. Yang pertama di sini ada pegawai tetap. Maka kita isi tadi jumlah penerima penghasilan tadi pegawai yang dari formulir 17211 ada 10 orang karyawan. Sedangkan jumlah penghasilan brutonya tadi 78.958.000. Kemudian jumlah pajak yang dipotong tadi adalah 1.930.908, ya kan? Nah, kemudian yang kedua ada penerima pensiun berkala, tapi di sini tadi tidak ada, maka kita kosongkan dia yang nomor 2. Yang ketiga adalah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, tadi ada 3 orang karyawan, Widayanti, Udayana dan Melina tadi, berarti ada 3 orang. Kita isi 3 di sini. Jumlah penerima penghasilan ada 3 orang. Jumlah penghasilan brutonya tadi adalah 15.200.000.
Kemudian jumlah PPh yang dipotong adalah Rp79.500. Ada dua tadi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, ya kan, dari formulir 17211 pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dari formulir 17212 tadi, ya kan. Nah, kemudian bukan pegawai di bulan Januari kita belum punya bukan pegawai. Kemudian di sini nomor 5 anggota dewan komisaris juga tidak ada, mantan pegawai tidak. Kemudian peserta kegiatan dan lain-lain juga tidak ada. Maka hanya dua ini yang kita isikan pada bulan Januari 2017. Nah, kemudian kita jumlahkan dia di nomor 11. Berarti ada 13 orang penerima penghasilan. Kemudian total penghasilannya adalah 94.158.000 rupiah. Sedangkan jumlah PPh yang dipotong adalah 2.10.408. Nah, kita jumlahkan dari pegawai tetap 1930 908 ditambah 79.500, maka totalnya adalah 10.408. Kemudian kita isi yang di bawahnya. Nah, di sini ada STP PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Kita kosongkan, ini tidak ada. Kelebihan penyetoran PPh pasal 21 ini berarti dari periode sebelumnya juga tidak ada. Maka jumlah angka jumlah dari 12 ditambah 13 juga tidak ada ini. Maka tinggal kita jumlahkan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor. Maka totalnya sama di sini kan 2.10.408. Oke, kemudian nomor 16 PPh pasal 21 dan atau yang kurang lebih bayar juga tidak ada, kita kosongkan. PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang lebih disetor juga tidak, kebetulan juga tidak ada karena ini baru pertama kali. Kemudian kelebihan setor pada angka 15 atau 17 juga tidak ada. Kemudian kita isi di sini juga lanjutan dari formulir 1721 ini objek pajak final juga tidak ada. Selama bulan Januari tidak ada objek pajak final, maka kita kosongkan saja ini. Kemudian kita isi lampirannya. Lampiran yang kita isi tadi ada formulir 1721 untuk satu masa pajak, itu ada satu lembar tadi. Ini berisi PPh yang dipotong untuk pegawai tetap. Kemudian formulir yang ketiga ini formulir 17212 juga satu lembar. Ini untuk pegawai tidak tetap tadi ada 3 orang. Nah, kemudian juga ini kita isi surat setoran pajak atau SSP juga satu lembar. Nah, kemudian kita isi pernyataan tanda tangan pemotong. Di sini kita isi pemotong. Nah, kemudian kita isi di sini NPWP-nya. Kita anggap yang mengisi adalah saudara Akbar Perdana selaku direktur. Maka kita isi NPWP dari Akbar Perdana 68 125 210 1504 000. Namanya Akbar
Perdana Putra. Kemudian kita isi, anggap dia mengisi pada tanggal 15 Februari 2017 atau di bulan berikutnya, karena ini SPT masa Januari 2017, maka kita isi dia di bulan Februari. Tempatnya kita isi Semarang. Kemudian tanda tangan dari Akbar Perdana, kita tulis nama Akbar Perdana. Kemudian ditandatangani di sini oleh Akbar Perdana. Nah, kemudian tadi kita isi lagi surat setoran pajaknya. Surat setoran pajak, berapa yang kita setorkan ke kantor pajak, maka kita isi di sini SSP atau surat setoran pajak. Ini formulirnya juga bisa kita ambil di kantor pajak. Nah, kita isi NPWP-nya dari PT Dwi Inanda 01 512 002 2504 000, namanya PT Dwi Ananda, alamatnya Jalan Pedurungan, Baru 27 Semarang. Nah, kemudian kita isi kode akun pajaknya 411121, kode jenis setoran pajaknya adalah 100 karena PPh masa 21. Kemudian kita uraikan di sini pembayaran PPh pasal 21, masa pajak Januari 2017. Kemudian kita di sini masa pajaknya kita tandai Januari. Kita cek checklist Januari, kemudian tahun pajaknya adalah 2017. Nah, kemudian kita isi angkanya, jumlah pembayarannya sebesar tadi 2.10.408. Kemudian kita tulis terbilangnya 10.408 rupiah. Nah, kemudian kita tulis di sini wajib pajaknya. Di sini kita tulis dulu Semarang, tanggal kapan kita menyetornya. Anggap kita menyetor tanggal 10 Februari 2017. Kemudian kita tulis di sini nama jelasnya Akbar Perdana Putra. Nah, kemudian di sini ditanda tangan oleh Akbar Perdana Putra. Oke, ini adalah pengisian SPT masa pajak Januari 2017, yaitu kita mengisi formulir 1721
Kemudian ada lampiran tadi formulir 17211 berupa penghasilan pegawai tetap yang dipotong PPh oleh PT Dwi Ananda, dan formulir 17212 yaitu untuk pegawai tidak tetap PT Dwi Ananda. Dan kita juga mengisi tadi surat setoran pajak masa pajak Januari 2017. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini untuk pengisian formulir 1721 untuk masa pajak Januari 2017. Sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.